Hai Sobat Sketsa, kembali lagi dengan saya Jessica Diva di Podcast bareng Jess Sketsa. Nah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber dari OSIS SMK Ketintang Surabaya. Nah, sebelum itu diberitahukan bahwa SMK Ketintang Surabaya ini memiliki TV sekolah yang dinamakan Sketsa TV dan dikelola oleh Ekstra Jurnalis. Nah, langsung aja kita perkenalan dengan siapa sih dan apa jabatan yang dimiliki di OSIS ini. Baik, nama saya Ahmad Rifkan Sauki. Di sini saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMK Ketintang Surabaya periode 2019-2020. Ya, Kak Rifkan, apa kabar nih? Alhamdulillah baik kabarnya. Nah, Kak, kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama pandemi ini, Kak? Kalau kegiatan lebih banyak di rumah sih, jadi di rumah aja mengikuti protokol pemerintah. Iya. Tapi sesekali kita juga ke sekolah buat keperluan MPLS ini. Nah, MPLS tahun ini kan berbeda dengan MPLS tahun lalu. Gimana sih, Kak, prosesnya? MPLS kali ini kita laksanakan secara daring, jadi online. Nanti penyampaian materi dari Bapak Ibu Guru itu kita sampaikan lewat aplikasi. Ada Zoom, ada WA. Jadi gitu. Ya. Online semuanya. Jadi online, guys. Nah, mengenai tentang OSIS nih. OSIS sendiri itu kan organisasi ya. Menurut Kak Rifkan, organisasi itu apa sih, Kak? Organisasi. Saya jelaskan dulu tentang secara umum ya. Iya. Secara umum itu organisasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, yang mereka ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu secara umum. Tapi di dalam organisasi itu banyak yang nggak tahu adanya kekeluargaan, kekompakan, kerjasama itu yang paling dirasakan ketika organisasi. Jadi ada solidaritas gitu. Solidaritas, ya, Kak, ya? bener. Jadi organisasi itu, guys, sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Intinya gitu ya, guys. Nah, kegiatan apa aja sih, Kak, di OSIS SMK Ketintang ini? OSIS SMK Ketintang itu banyak ya, programnya banyak, kegiatan juga banyak. Itu pun juga kita sudah susun di program kerja. Jadi ada program kerja, itu ada jenisnya, program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang. Salah satu dari program kerja tadi itu setiap harinya kita membantu tim tatip dalam mendisiplinkan siswa masuk. Jadi di pagi hari ketika siswa masuk ke SMK Ketintang itu kita bisa periksa dan kita langsung tahu mereka nggak pakai kaos kaki sesuai, nggak pakai dasi, nggak pakai sabuk, yang lain-lain, pokoknya yang melanggar dan terlambat pun itu kita aktif membantu tim tatip. Nah nih, guys, buat anak-anak SMK Ketintang tentunya harus disiplin ya, guys. Benar, disiplin harus. Untuk organisasi itu kan ada struktur dan kewajiban, Kak. Bisa disebutkan, Kak? Struktur dan kewajiban. Ya. Yang pertama saya jelaskan dulu, ada yang namanya inti OSIS. Inti OSIS itu terdiri dari 6 orang, ketua dan wakil, sekretaris dan wakil, bendahara dan wakil. Sementara untuk tugasnya, saya jelaskan ketika ada event aja ya, secara gampangnya. Ada kegiatan misalkan. Ketua ini lebih ke mengkoordinir semua anggotanya. Yang bekerja siapa, yang nggak ngapa-ngapain siapa, itu tugasnya ketua. Mengkoordinir jalannya acara juga. Sementara wakil itu menggantikan ketua ketika ketuanya itu melakukan job desk ini. Setelah itu ada keperluan mendadak dipanggil pembina dan dipanggil guru, itu langsung digantikan sama wakil ketua. Sementara untuk sekretaris itu ketika event mengurus administrasi seperti proposal, surat perizinan dan lain sebagainya. Itu tugas sekretaris beserta wakilnya. Wakilnya nanti sama membantu juga. Ketika mengetik proposal, bikin proposal itu dibantu juga sama wakilnya. Lalu ada bendahara. Bendahara ini di keuangan ketika event, bendahara ini tahu jalan masuknya keuangan itu dari mana. Jadi keuangan full dikelola oleh bendahara. Dibantu juga dengan wakilnya. Nah, ya. Nah, Kak, istilah menaungi
Oh, menaungi ekstra. Ya. Jadi di dalam OSIS itu ada seksi bidang. Seksi bidang 1 sampai 10 itu sudah tertata sesuai dengan program kerjanya masing-masing. Jadi menaungi itu kita di OSIS itu ada program kerja. Program punya Sekbid lebih tepatnya. Itu program kerja tersebut berkaitan dengan ekstra. Jadi ketika ekstra butuh koordinasi dengan OSIS, begitupun sebaliknya itu lewat program kerja tadi. Jadi bersambungan lah. Ya kayak misalnya ekstra mau ngadain acara ini, itu koordinasinya dengan OSIS. Begitupun sebaliknya kalau OSIS butuh ekstra, ya begitu. Koordinasi dengan gitu. Nah, Kak, ketika mau mengadakan suatu kegiatan di luar maupun di dalam ini, gimana sih Kak proses dan persiapannya apa aja? Proses dan persiapan itu Iya. panjang banget kalau buat event. Jadi saya jelaskan yang pertama dulu. Iya. Yang pertama itu inti OSIS membentuk inti pelaksana. Setelah itu seketika terbentuk inti pelaksana langsung membentuk mulai dari perlengkapan, acara, si konsumsi dan lain sebagainya. Itu setelah itu terbentuk kita langsung melakukan rapat kita melaksanakan, kita menentukan ide, konsep, terus teknis, jalannya acara, semuanya kita yang menentukan. Iya. Dan di balik itu di sela-sela itu juga kita nggak lupa koordinasi dengan pembina OSIS. Jadi gitu. Kak, bagian terpenting nih, adakah syarat tertentu untuk masuk OSIS nih Kak? Syarat tertentu, Iya. dibilang ada itu ada, cuman nggak secara langsung. Jadi Iya. kenapa saya bilang nggak secara langsung? Karena ketika kita pilih calon OSIS, kita itu nggak sekali pilih langsung jadi, itu nggak. Jadi mereka akan melewati tahap-tahap yang sudah kita sediakan. Nah di tahap-tahap tadi kita seleksi. Mereka nih bisa nggak melewati tahap-tahap tadi. Nah kalau misalnya nggak memenuhi, kita seleksi lagi dan nggak masuk. Jadi harus diseleksi lagi ya Kak? Bener, Ya? seleksinya pun panjang banget. Nah, tadi kan udah dijelaskan guys tentang kegiatan OSIS. Sekarang aku mau tanya nih tentang kepribadian Kak Rifkan sendiri. Kak, sesulit apa sih jadi seorang ketua OSIS ini? Jadi ketua OSIS mau dibilang sulit, bener, memang sulit. Tapi ketika saya merasa sulit, saya merasa bingung mau ambil keputusan apa, bingung mau menentukan apa, itu saya ingat teman-teman. Kenapa saya ingat teman-teman? Karena saya pikir saya itu juga punya susunan inti yang lain. Itu pun makanya itu kita perlu untuk bekerja sama. Ketika saya udah buntu, udah nggak bisa mikir apa lagi mau ngapain, itu saya pasti larinya ke teman-teman. Oh iya, jadi Curhat gitu ya. sebagai dan semuanya lah, curhat dan sebagainya. Ya. Nah, boleh diceritakan nih Kak, pengalaman apa aja sih Kak yang selama di OSIS ini? Pengalaman banyak banget ya, terutama bagi aku sendiri. Jadi buat adik-adik yang baru, ketika kalian ikut OSIS di SMP, itu kan ketika melaksanakan acara pasti dibimbing oleh pembimbing, bapak ibu pembimbing maksudnya. Iya. Nah jadi mereka tinggal melaksanakan aja. Nah sementara di SMK itu kita dituntut untuk membuat acara tersebut. Jadi mulai dari jalan acara, teknis, peraturan-peraturan yang ada itu kita semua yang menentukan. Jadi nggak melaksanakan aja, ikut andal dalam proses acara tersebut. Nah tapi di balik itu kita juga nggak lupa koordinasi dengan pembina OSIS. Nah Kak, kalau boleh tahu adakah kendala setiap kegiatan itu Kak? Kalau kendala setiap kegiatan sebenarnya ada ya. Cuman kita minimalisir dengan bekerja sama. Dan untuk meniadakan kendala tersebut, di setiap selesai event kita melaksanakan evaluasi. Evaluasi itu apa ya? Supaya ketika kita melaksanakan event berikutnya, kesalahan yang tadi itu nggak terulang lagi. Nah jadi kita dievaluasi itu bicara sembarang. Tentang kesalahan anggota, kesalahan jalan acara, semuanya kita ungkap di situ. Jadi bisa tahu kesalahan apa sih yang kita lakukan pada saat itu, dan kita nggak bakalan ngulangi lagi di event berikutnya. Oh, jadi sharing-sharing gitu ya Kak? Bener. Nah Kak, pernah nggak sih Kak ngerasa nggak puas sama yang udah dilakuin? Kalau nggak puas, alhamdulillah sih puas. Jadi ketika selama ini saya menjabat,
dan semua yang sudah saya lakukan alhamdulillah puas. Itu pun nggak lepas dari kerjasama kita semua. Tapi di balik itu saya juga masih punya schedule yang sudah saya rancang ketika baru pertama menjabat, dan itu terhalang sama pandemi ini, sama COVID-19 ini. Jadi terhalang semuanya. Mulai dari ya acara-acara yang besar sudah saya rencanakan, akhirnya tiba-tiba ada wabah kan. Ya mau gimana lagi? Kita rencanakan ulang. Jadi sangat sulit ya. Benar. Ketika apalagi ada pandemi seperti ini. Nah Kak, jadi OSIS itu kan pasti sibuk ya. Gimana sih cara Kakak ngebagi waktu antara OSIS sama pelajaran? Oh, bagi waktu. Iya. Saya pribadi. Iya. Oke, saya pribadi. Jadi kalau saya biasanya ketika belajar dalam kelas itu kan pasti ada tugas. Nah, ada tugas misalkan entah tugas apalah, kita lagi menjalankan tugas di dalam kelas, tiba-tiba pembina atau guru itu butuh, maksudnya dipanggil gitu kan, ada keperluan. Kalau saya biasanya saya selesaikan dulu tugasnya, baru kita ke panggilan tersebut. Jadi se-urgent apapun, kalau pelajaran belum selesai, ya diusahakan selesaikan dulu. Bener. Soalnya nanti kalau misalnya kita abaikan pelajaran tadi, numpuk malahan. Iya, jadi harus diseimbangin ya. Bener. Nah, ada nggak sih Kak hal yang mau disampaikan buat calon-calon OSIS ini Kak? Buat calon OSIS, adik-adik kelas 10, ayo join OSIS, ayo gabung di OSIS. Di OSIS itu enggak seperti yang kalian lihat di mana-mana. Bukan jadi disuruh-suruh oleh sekolah, itu enggak, bukan kayak gitu. Di dalam OSIS itu kekeluargaan nih, seperti saya sebutkan tadi. Lalu kerjasama, kekompakan, itu semuanya ada di organisasi. Jadi buat kalian jangan ragu, tunggu apa lagi, silakan gabung ke OSIS. Nah, buat yang kalau ingin bergabung dengan organisasi ini bisa gabung ke OSIS. Ya. Jadi tadi kan udah dijelasin tentang struktur organisasi, tentang kepribadian Kak Rifkan sendiri juga sudah. Nah, sekian dari podcast ini, saya Jessica Diva. Saya yakin penjelasan tersebut akan lebih bermanfaat jika kita memahami lalu mempraktikannya dan akan memotivasi kita semua, tentunya untuk anak SMK Ketintang Surabaya. Saya Jessica, sampai jumpa, salam Jesketsa.